Setiap merayakan hari raya Allah Tritunggal, saya senang. Kenapa senang? Karena saya adalah orang yang mengalami Allah yang begitu kaya. Kita semua mengalami Allah yang begitu kaya. Bukan Allah yang benda mati, tetapi Allah yang bahkan terlibat dalam kehidupan kita. Dan inilah ciri khas Kristianitas. Allah yang menyejarah, Allah yang sungguh-sungguh dialami dalam kehidupan sehari-hari kita sejak awal zaman pertama sampai hari ini dan seterusnya. Kita mengenal sebagai Allah yang Esa, tetapi memperkenalkan diri sebagai seorang Bapa yang merengkuh. Seorang sahabat, kita menyebutnya Yesus Giancarlo, karena sahabat. Ya Yesusku, itu kan kalau berdoa anak-anak muda itu kalau berdoa ya Yesus sahabatku, top. Dan kemudian kita tidak pernah ditinggalkan oleh Allah karena Roh Allah itu selalu memimpin pikiran, hati dan langkah hidup kita. Itulah Allah Tritunggal, saudari-saudara. Amin. Selamat sore Bapa, selamat sore Yesus. Selamat sore Roh Kudus. Terima kasih atas karunia-Mu sepanjang hari ini. Bersyukur, ku muliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih. Anda cita-cita ya, amin. Iya, karena kita punya Allah tunggal, tetapi memperkenalkan diri pada kita itu sangat kaya. Dan itu Allah kita yang satu. Luar biasa loh. Jadi aku gembira tidak terjebak pada perdebatan Gusti Allahmu siji kok telu ki piye to? Kowe ndalah telu ya wis rasa diurus ngono kuwi. Yalah, tetapi pengalaman akan Allah Esa dalam wujud, dalam perkenalan sebagai Allah seorang Bapa, sebagai Allah sahabat, sebagai Allah Roh yang menuntun kita, itu yang menjadi kekuatan dan kebanggaan, yang menjadi mongkok, yang menjadi kesadaran bahwa Allah itu selalu memimpin. Dan itu yang dialami oleh bangsa Israel, saudari-saudara. Itu seperti kalau begini, saya pernah memimpin retret mahasiswa. Kemudian dalam satu sesi, saya minta seorang mahasiswi sebenarnya, untuk bercerita pengalaman tentang orang tua. Maka dia cerita pengalamannya tentang punya seorang ibu. Dia bercerita waktu kecil, saya itu sudah didongengi macam-macam tentang Nabi Musa, tentang Daud, tentang Bapak Abraham. Jadi sekarang aku hafal karena waktu kecil sebelum tidur aku diceritain itu. Aku masih ingat tugasku waktu kecil, waktu kelas 1 SD aku diminta untuk menyapu rumah. Sudah itu aku ditambahi kerja semakin besar untuk menata tempat tidur dan seterusnya. Dia bercerita ibunya yang begitu care pada anaknya. Dan setiap kali aku meminta sesuatu, ibu menjanjikan untuk memberikan dan mengusahakannya. Dan kalau malam sebelum tidur, ibu selalu mendoakan aku dan mengajak aku berdoa sampai terkantuk-kantuk. Di doa ibuku, namaku disebut, di doa ibuku dengar, ada namaku disebut. Dan memori itu masih sampai sekarang ketika saya sudah mahasiswi. Apakah aku lalu jauh dengan ibu? Enggak, semakin saya besar itu ibuku seperti sahabatku. Kalau aku mau ketemuan dengan teman, aku ngajak ibuku dan ibuku mau loh. Dan kalau aku bercerita tentang masalahku, tentang idolaku, tentang jatuh cintaku, ibuku mendengarkan dengan serius dan memahami seperti seorang sahabat. Lalu memberi clue, memberi jalan, memberi nasihat kepadaku. Dan itu aku dengarkan dan aku nyaman.
pergi dengan ibuku untuk belanja, untuk kebutuhan ini itu, untuk berjumpaan dengan orang lain, aku nyaman. Dan sekarang saya di keluar kota untuk kuliah, dan nasihat ibu, contoh dan teladan ibu itu masih terkenang dalam saya, sehingga ketika saya melakukan sesuatu, aku ingat apa yang dikatakan ibu, seolah-olah ibu membisikkan itu padaku. Hebat ya. Dan itu adalah pengalaman anak pada seorang ibu, sebagai sahabat, dan sebagai roh yang selalu memimpin. Jadi sangat simpel kan, memahami Allah Tritunggal itu dengan cara seperti itu. Luar biasa Allah kita. Dan bangsa Israel itu mengalami pengalaman yang semacam itu. Sejak zaman sebelum Tuhan Yesus perjanjian lama, cerita tentang nabi, hakim, raja, dan seterusnya menggambarkan Allah itu yang begitu care sebagai seorang bapa yang mengajak untuk maju dan bertobat, yang mengajak untuk dekat. Tetapi bangsa Israel itu selalu menjauhkan diri, lari kemana-mana, anak yang nakal. Tetapi Bapa itu selalu mencari dan merengkuhnya kembali. Allah dialami sebagai seorang Bapa, Allah yang satu, Allah yang esa. Ketika Allah sungguh-sungguh menginginkan bahwa kita umatnya itu sungguh mengalami kedekatan, Allah mengutus putranya, yaitu Allah Putra, bukan orang lain, tetapi dirinya sendiri, karena Allah itu Maha Kuasa dan Esa, menjelma menjadi manusia. Dan itu adalah Yesus Sang Mesias Juru Selamat. Para murid memandang Yesus sebagai guru tetapi sahabat. Jalan bersama, tidur bersama, masak bersama, berkarya bersama. Mereka mengalami itu, sahabat yang berani mengorbankan hidupnya untuk sahabat-sahabatnya. Dan setelah itu Yesus wafat dan bangkit dan naik ke surga. Apakah kemudian mereka atau kita kehilangan Allah yang tadinya bersama kita menyejarah? Tidak, karena roh Allah diturunkan atas kita semua, atas gerejanya, atas setiap pribadi, atas setiap keluarga. Jadi kita itu sampai hari ini dalam pimpinan roh Allah yang esa itu, saudari-saudara. Luar biasa pengalaman akan Allah ini. Maka saudari-saudara, ayo satu, gembira dan bersyukur bahwa punya pengalaman satu Allah tiga pribadi. Rumusan yang sering membingungkan. Tetapi lihatlah cerita tentang Israel, lihatlah cerita tentang mahasiswi itu, lihatlah pengalaman kita masing-masing. Allah sosok Bapa, Allah sebagai sahabat yang memahami dan memberi solusi, roh Allah yang menuntun kita, sehingga kalau kita mau melakukan kejahatan, ada peringatan dalam hati kita, dek, ojo kuwi sing mbok pilih. Gitu kan? Kalau sesuatu baik, lalu kita didorong untuk melakukan tulung ngono kae gitu. Karena itu roh Allah yang bekerja dalam hidup kita. Amin. Yuk kita undang, kita rasakan, kita alami pengalaman Allah itu dengan penuh syukur dalam hidup. Sehingga hidup ini penuh sukacita karena Allah yang selalu memimpin. Allah yang menampilkan sosok Bapa, Allah yang menjadi sahabatku, roh Allah yang menuntunku dalam setiap pilihan dan langkah-langkah kehidupan kita. Baik Anda anak-anakku, orang-orang muda, Anda didampingi oleh Allah Tritunggal ya. Dan kita keluarga kita sebagai gereja kecil. Nah, hari ini adalah hari yang kelima novena ulang tahun paroki kita yang mengambil tema dari dokumen gereja Amoris Laetitia, sukacita kasih yang berpusat pada keluarga. Nah, pada hari yang kelima ini ajakannya adalah ayo mewujudkan cinta kasih yang berbuah. Intinya dari bab 5 ini adalah keluarga itu sumber cinta kasih. Tetapi cinta kasih yang tumbuh dan kaya dan penuh antara suami istri dan anak, kita mengalami sukacita karena cinta anak pada orang tua pada anak, istri dan anak, ibu dan seterusnya. Tidak boleh berhenti di situ, tetapi membuahkan buah cinta pula pada keluarga yang lebih besar, keluarga yang lebih luas. Maka kalau kita menghidupi relasi dengan Allah yang penuh cinta, buahnya adalah cinta kasih kita pada keluarga, pada sesama, pada keluarga yang lebih besar lagi, sungguh-sungguh semestinya bertumbuh.
Dan Tuhan memberkati Anda semua. Amin.